Jadi hilangkan secara perlahan, karena tidak menutup kemungkinan si suami pun ketika sudah pernah ya, entah itu memergoki, entah itu hanya mendengar kabar selentingan dari sekitar bahwa pasangan disinyalir ada perselingkuhan dengan pria lain, ini kan tentunya tidak mudah perasaan ini hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Atau membalas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua yang sudah begitu banyak dan ini saya simpulkan. Sebetulnya ciri-ciri istri yang sudah bertobat ini seperti apa? Nah, ini tentunya wajar hal ini ditanyakan karena ini adalah hal yang sebetulnya masih sedikit banyak tumbuh keraguan bagi seorang pasangan. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, di sini ada beberapa hal ketika kita bicara istri yang sudah sembuh dari selingkuh ini seperti apa. Bahwa pada episode sebelumnya Kak Kumis sudah katakan bahwa kemungkinan istri sembuh dari sebuah perselingkuhan itu sangat kecil. Nah, sangat kecil di sini bukan berarti tidak ada. Ya, mungkin 5-10% ada yang betul-betul. Nah, ini apa yang harus kita lihat ketika seseorang telah berikrar dirinya ingin sembuh dari selingkuh, atau dalam bahasa lain mengatakan bertaubat, tidak ingin mengulangi kembali. Nah, bahkan di sini ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika seseorang dituduh berselingkuh, entah itu demi menciptakan sebuah kepercayaan atau apa saya tidak tahu, ada yang berani menyebut nama Tuhan, bahkan ada yang berani ditaruhin kitab di atas kepala. Ketika apa yang ia lakukan memang itu betul-betul tidak ia lakukan, artinya tuduhan-tuduhan yang terjadi ini tidak dilakukan, ini sangat luar biasa bagusnya. Namun ketika ini hanya digunakan untuk menutupi, untuk dijadikan sebuah alibi demi rasa gengsi, rasa malu, dan takut kehilangan, inilah yang bahaya. Ini yang pertama. Lalu apa saja yang bisa kita lihat? Ya, ketika seseorang sudah menyatakan bahwa dirinya betul-betul tidak lagi berselingkuh. Nah, ini kan harus ada fakta yang secara real bisa dilihat secara kasat mata. Walaupun bisa jadi penampilan ini dibuat-buat, tapi semoga saja tidak. Semoga apa yang ia lakukan ini seiring sejalan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Pertama, biasanya terjadi perubahan yang dirasakan oleh sang suami. Ya, biasanya dia akan berubah jauh lebih taat, ya, lebih perhatian. Yang mungkin awalnya biasanya ketika seseorang berselingkuh ini sedikit lupa diri, lupa terhadap tugas sebagai istri, lupa tugas sebagai seorang ibu. Nah, ini ketika dia lebih perhatian kepada Anda, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, ini boleh ya, ini sebagai tanda awal. Lalu kemudian secara real lagi yang kedua, apakah dia berubah dalam peribadahan? Ya, dia lebih rajin untuk melakukan ibadah, tidak seperti sebelumnya. Bisa jadi mereka memang betul-betul ingin sembuh. Lalu mungkinkah itu terjadi? Saya bilang mungkin, walaupun jumlahnya kecil, karena ya muqallibal qulub, hanya Allah yang berhak membolak-balikan hati manusia. Jadi kalau kita ambil sisi positifnya, seseorang yang pernah melakukan selingkuh itu jauh lebih baik ya ketika pada akhirnya akan sembuh. Nah, daripada orang yang mengaku tidak selingkuh tapi ternyata diam-diam selingkuh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada hal yang bisa kita lihat ya dari cara berpakaian. Mungkin lebih rapi, lebih menutup aurat, ya.
menutup aurat di sini adalah menutup aurat yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Artinya di sini menggunakan baju yang menutup aurat dan tidak ketat. Karena ketika ketat sama juga, cuma perbedaan dibungkus, tapi toh bentuk tubuhnya kelihatan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apakah dia lebih bisa bersosialita ke arah-arah yang memang mengandung nilai-nilai religius. Artinya mungkin biasanya lebih rajin datang ke sebuah majelis atau perkumpulan yang memang di situ mengandung nilai-nilai ibadah atau memang dalam rangka menuntut tambahan ilmu. Ketika itu dilakukan dan kesehariannya memang betul-betul berubah, ya. Ketika itu dirasakan, maka di sini tugas sebagai seorang suami, hentikan perasaan buruk sangat terhadap pasangan, ya. Karena kehidupan dimanapun itu kita akan selalu menemukan hal-hal apabila kita terus cari itu. Jadi ketika istri sudah betul-betul berubah, maka jangan menyusahkan istri. Buatlah dia nyaman, biarkan dia menjalani apa yang selama ini ingin betul-betul menjadi sebuah perubahan. Ini kan banyak pertanyaan. Terus tandanya istri sudah sembuh dari selingkuh itu seperti apa? Nah, jadi hilangkan secara perlahan karena tidak menutup kemungkinan si suami pun ketika sudah pernah, ya entah itu memergoki, entah itu hanya mendengar kabar selentingan dari sekitar bahwa pasangan disinyalir ada perselingkuhan dengan pria lain, ini kan tentunya tidak mudah perasaan ini hilang, ya. Jadi ketika Anda masih curiga itu wajar, tapi hilangkan secara perlahan. Yakinlah, ya. Karena sugesti Anda menciptakan kepercayaan terhadap pasangan. Ini juga sangat membantu secara psikologis, ya. Beri dia semangat untuk betul-betul kembali berubah ke hal yang jauh lebih baik. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gus sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.